Dan yang gak habis pikir, kegilaan Kedel Jensen masih berlanjut. Beberapa jam kemudian, saat ketiga anggota keluarganya kembali, Kedel melancarkan aksi gilanya lagi dengan modus operandi yang sama. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini ada kisah menggemparkan di India yang bakal bikin kalian kaget deh pastinya. Karena kisah ini belum pernah dibahas dimanapun. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Pada tanggal 9 April 2017, tim pemadam kebakaran kota Trivandrum di Kerala, India menerima laporan bahwa sedang terjadi kebakaran di sebuah rumah. Mobil tim pemadam langsung menuju ke TKP, dan sesampainya di sana, mereka langsung menerobos masuk ke dalam rumah, berusaha mencari orang yang mungkin terjebak di dalam kobaran api, sementara anggota yang lain berusaha memadamkan api. Dan benar aja, petugas menemukan 4 jasad di dalam rumah. 3 diantaranya telah dalam kondisi setengah hangus, sementara 1 korban lainnya mulai membusuk dan dihinggapi lalat. Para korban tersebut adalah Raja Tankam, istrinya Jane Padma, sang putri Caroline, dan kerabat mereka Lalita. Setelah ditelisik lebih jauh, ada 1 anggota keluarga yang diketahui nggak ada di lokasi kejadian atau nggak turut menjadi korban, yaitu putra dari Raja Tankam yang bernama Kedel Jensen Raja. Saat tim pemadam mengevakuasi para korban, mereka sadar bahwa tragedi yang sedang berlangsung ini bukanlah insiden kebakaran biasa. Keempat orang tersebut dipastikan telah cukup lama meninggal sebelum api menyelimuti kediaman keluarga raja. Dan hal ini juga dipertegas dengan hasil otopsi, karena seperti yang baru aja AA sebutkan, salah satu anggota keluarga udah dalam posisi mulai membusuk dan dihinggapi lalat. Kasus ini pun berubah dari yang awalnya kecelakaan karena kebakaran menjadi kasus penghilangan nyawa. Pihak berwajib yang menginvestigasi peristiwa ini kemudian menaruh kecurigaan pada satu-satunya anggota keluarga yang gak ada di TKP, yaitu putranya sendiri. Investigasi dan pelacakan pada Kedel pun segera dilakukan. Gak berselang lama setelah insiden kebakaran itu, bahkan gak sampai berhari-hari, Kedel diketahui sedang berada di kota Chennai, sekitar 10 hingga 13 jam perjalanan dari Kerala. Ini tentu membuat polisi makin curiga, karena kebetulan dia pergi keluar kota, gak lama setelah insiden mengerikan menimpa keluarganya. Padahal yang telah polisi ketahui, Kedel ini orangnya pendiam dan buru-buru keluar kota karena dia jarang keluar rumah. Pihak berwenang kemudian mengeluarkan pengumuman daftar pencarian orang dan juga memperluas pencarian Kedel hingga keluar kota. Pihak bandara juga telah diwanti-wanti untuk memblokir penerbangan Kedel jika dia mencoba kabur dari India. Dan setelah dari Chennai, ternyata menurut informasi yang didapat polisi, Kedel mau balik lagi ke Trivandrum, Kerala, tempat rumahnya berada. Kesempatan ini pun polisi gunakan sebaik mungkin. Sejumlah petugas berwenang mencegat Kedel di stasiun kereta arah Trivandrum, dan mereka berhasil menangkapnya pada tanggal 11 April 2017, 2 hari setelah peristiwa kebakaran itu terjadi. Tiga hari sebelum kejadian kebakaran, pada tanggal 6 April 2017 di rumah keluarga raja, Kedel memanggil ibunya. Dia mengatakan, "Bu, video game yang sedang aku buat udah selesai nih. Sini dong ke kamar. Aku mau nunjukin hasilnya." Jadi Kedel ini sebelumnya pernah kuliah di Australia, jurusan pemrograman komputer, namun dirinya drop out tanpa alasan yang jelas. Dan sebelum kuliah di Australia itu, Kedel juga udah pernah kuliah di India, namun di DO juga. Diketahui, Raja Tankam sang ayah merupakan mantan profesor perguruan tinggi sementara, sedangkan Jane Padma sang ibu adalah mantan dokter. Jadi kesimpulannya, keluarga raja ini punya latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Karena hal ini, tentu aja jika orang tua Kedel menaruh harapan besar pada anak-anak mereka. Namun sayangnya, sang putra nggak memenuhi ekspektasi itu. Berbeda dengan sang adik Caroline yang punya prestasi bagus. Kedel diketahui punya sifat pendiam
bahkan semenjak di bangku sekolah. Teman-temannya mengatakan bahwa dia jarang bergaul dengan teman sebayanya. Selain itu, nilai akademisnya juga biasa-biasa aja. Nah, semenjak DO dari kuliahnya di Australia, Kedel makin banyak menghabiskan waktu di kamarnya dan mengatakan pada keluarganya bahwa dia sedang mengerjakan proyek pembuatan video games. Keluarganya pun mempercayai serta mendukung Kedel, karena gimana pun juga, meskipun anaknya ini gak begitu berprestasi, tapi yang namanya orang tua pastinya selalu suportif. Jadi ketika dia meminta pada sang ibu untuk melihat karya video gamesnya di tanggal 6 itu, Jen Padma sang ibu tentu cukup excited. Naiklah sang ibu ke lantai 2 ke kamar Kedel. Namun tanpa sepengetahuan Jen, ternyata Kedel telah berbohong perihal video gamesnya. Di dalam kamar, Kedel menyuruh ibunya untuk duduk di depan komputer. Dan ketika sang ibu sedang menunggu untuk menyaksikan hasil karya video game yang dibuatnya, sang putra dari arah belakang tiba-tiba menebas dengan parang selama beberapa kali hingga ibunya meninggal dunia. Jasadnya pun kemudian dibawa ke kamar mandi. Kedel melakukan kejahatan itu saat rumah sedang sepi. Posisi ayah, adik, dan kerabat atau tantenya sedang gak berada di rumah. Kedel menyerang ayah dan adiknya dari arah belakang dengan cara yang agresif, hingga keduanya gak sempat melakukan perlawanan. Sementara itu sang tante yang udah renta dan kebetulan buta gak bisa berbuat banyak saat Kedel menyerang. Saat kejadian itu usai, Kedel menelpon kerabat dekatnya dan mengatakan bahwa dia sekeluarga mau pergi keluar kota untuk liburan dan berpesan agar gak menghubunginya selama beberapa waktu. Ini dia lakukan agar gak ketahuan. Namun bukannya dikubur, Kedel memilih untuk membiarkan para mayat tergeletak di dalam rumah selama beberapa hari. Kegilaannya pun melebihi malin kundang durhakanya. Kedel bahkan sempat pesan makanan dan dia selalu pesan 5 porsi. Jadi dia benar-benar berusaha menutupi segala celah kecurigaan. 3 hari berselang, kondisi para mayat ini telah mengurai dan mengeluarkan bau gak sedap. Jadi rumahnya saat ini udah gak nyaman lagi buat ditinggali. Dan saat itulah, Kedel memutuskan membakar mayat yang sekalian rumahnya untuk menutupi perbuatannya. Kedel pun bermaksud membakar tubuh korban pelan-pelan agar gak langsung ketahuan orang sekitar. Namun yang ada, api dengan cepat membesar dan kepulan asap membumbung tinggi yang tentunya bisa disaksikan oleh para tetangga. Kedel pun mulai panik. Gak lama pemadam kebakaran yang telah ditelepon oleh tetangganya pun tiba. Dan karena panik ini, Kedel gak sempat membuang barang bukti senjata yang telah dia pakai. Jadi dia langsung kabur membawa barang-barang seadanya. Saat pemadam kebakaran mulai masuk ke dalam rumah, beberapa dari mereka bahkan bersaksi melihat sekelebat bayangan orang yang berlari menuju arah belakang rumahnya. Namun karena mereka punya tugas yang tentunya lebih penting, yaitu memadamkan api dan juga mengevakuasi korban, jadinya petugas menghiraukan hal tersebut. Mereka mengira mungkin yang mereka lihat ini adalah tetangga sekitar yang berusaha membantu memadamkan api. Jadi nggak bisa dipastikan apakah sekelebat bayangan orang itu sebenarnya Kedel atau bukan. Tanggal 11 April, Kedel ditangkap di stasiun. Saat diinterogasi polisi, Kedel terlihat tenang dan gak tampak panik sama sekali. Sikapnya ini sangat kontras dengan kejahatan yang telah dia lakukan. Polisi sempat bertanya, "Kenapa nih kamu menghilangkan nyawa anggota keluargamu?" Kedel pun menjawab dengan singkat, yaitu untuk praktik proyeksi astral atau astral projection. Kedel mengaku bahwa dia telah membuat sebuah boneka yang menyerupai dirinya di dalam rumah, dan penghilangan nyawa yang dia lakukan pada keluarganya adalah untuk menarik arwah mereka ke dalam bonekanya. Dipercaya, hal ini akan membuat Kedel semakin kuat. Kedel mengatakan bahwa selama dia di Australia, dia mulai mempelajari hal-hal berbau supernatural dan bahkan dia mengaku merupakan penyembah setan. Menurut keterangan Kedel, dia ingin kembali ke TKP karena dia berekspektasi bahwa arwah para keluarganya telah masuk ke dalam boneka saat itu. Sangat gak masuk akal ya. Jadi apakah kalian percaya dengan pengakuannya itu? Walau percaya atau enggak, tapi menurut polisi, seluruh cerita tentang proyeksi astral merupakan karangan Kedel untuk menutupi motif sebenarnya,
yaitu bahwa Kedel membenci para anggota keluarganya. Setelah di-DO dari kampus tahun 2009, Kedel kerap kali menjadi ejekan keluarganya dan dia juga sering dibandingkan dengan adiknya si Caroline. Mungkin karena rasa frustasi dan amarah yang semakin membesar, terjadilah peristiwa memilukan itu. Sementara itu, dia memberikan alibi tentang proyeksi astral dan semacamnya karena dia berusaha membuktikan pada polisi jika dirinya gak waras. Karena kalau dia terbukti mengidap gangguan jiwa tertentu, maka otomatis dia akan terlepas dari jeratan hukum atau seenggaknya dia hanya akan ditempatkan di rumah sakit jiwa dan bukannya di penjara. Spekulasi ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan kejiwaan Kedel, di mana menurut dokter, dia dianggap mampu secara kejiwaan untuk menjalani proses hukum. Saat ini udah lebih dari 5 tahun semenjak kejahatan Kedel menggemparkan penjuru India dari tahun 2017 hingga sekarang. Proses hukum tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama, ditambah prosesnya juga sempat ditunda karena masalah pandemi yang belum lama ini terjadi. Kedel saat ini tengah mendekam di penjara, sementara pengadilannya terus berlangsung. Kita doakan aja ya, semoga kasus ini akan berakhir dengan adil. Entah karena alasan apapun, kalau si Kedel ini beneran waras atau jiwanya nggak terganggu, maka ya udah selayaknya dia diberikan hukum yang setimpal. Tapi kalau menurut kalian gimana nih tanggapannya? Apakah dia pantas masuk penjara atau enggak? Coba komentar di bawah ya. Nah, itu dia tadi kasus durhaka dari India yang menggemparkan seluruh penjuru dunia. Semoga kasus ini nggak terjadi di Indonesia juga ya. Tapi baru-baru ini ada ya di Kalideres dan sangat mengerikan ya. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa ambil pelajarannya dari sini. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.